tetap mendominasi tanpa bisa tergoyang di atas awan. Let's go to the lane after. Oke, dan ini membuktikan juga ya dari game rate-nya Onyx loh. Jangan gampang match dulu deh, game rate-nya dulu deh. Ini belum putus sampai sekarang, bahkan di arah mid lane. Sans dia udah level 2. Ini mid cut ngeri-ngeri banget ya. Ya udah pasti ya, pengen bener-bener menguasai dari segi poke damage. Tapi ya ini wajar gak sih Lim? Karena kita tahu sendiri Kalea powerful banget dengan efek heal-nya. Makanya ketika untuk mempertahankan bagaimana battle spell dan juga adu poke damage, kayak sama-sama gak mau kalah. Sementara di bagian gold lane cuma bagian bagaimana cara freeze minion aja. Jadi gak terlalu yang mungkin kita bisa highlight banyak. Dan untuk sekarang ini dia secepat mungkin. Araki pengen banget rotasi biar nanti mereka nggak kalah dari efek kejutan ketika ada di bush. Oke, wow. Lihat one man situation di arah top lane. Kali ini Dairen bisa dibilang masih mengungguli, tapi asalkan kondisinya jangan sampai Lutfi-nya ini punya level lebih unggul dibanding Dairen. Kalau bisa sama-sama level 4, nggak ada yang terzoning. Kalau Dairen masih mau bisa keep up di saat turtle yang pertama nanti. Oke, bahkan ini lihat team fight-nya nih. Di turtle pertama gue bakal condong sedikit ke arah Onyx ya, dimana memang dia punya damage yang lebih instan lah. Tapi kalau area dimenangin RRQ, makanya mereka semua punya keuntungan masing-masing deh. Ya, apalagi ada SOD ya, damage tambahan walaupun mungkin nggak perlu hadir untuk turtle yang pertama. Tapi yang seperti kita sering lihat, SOD minimal nancap, dapetin assist itu udah membantu banget ekonomi bagi para gold laner, apalagi yang bawa mouse seperti ini. Emblem lagi nih. Oke, menang emblem, tapi lihat Sans berani untuk melakukan poking. Dan ingat kondisi dari Skylar membalikan kembali keadaan atas Toy. One man situation dari bottom lane. Zunes dan Hayabusanya coba untuk mendapatkan turtle pertama ini adalah salah satu keputusan yang cukup tepat untuk melakukan kontes karena dia belajar dari game sebelumnya. Mereka kehilangan turtle cukup banyak dan bahkan balik ke arah belakang langsung shadow kill. Belum dikeluarkan. Zunes masih coba terburu-buru dan bahkan Zunes mendapatkan satu turtle dengan sangat manis. Dia benar tidak mau mengulangi kesalahan dari game yang pertama. Langsung flicker tadi dari Lutfi ya, karena target utamanya tadi memanglah di Lutfi. Sekarang turtle yang didapatkan RRQ ini membuat dari gold lane akan ada XP different lagi BS Skylar. Seharusnya agak sedikit tertinggal. Ya udah pasti ya, tapi Lutfi yang tidak ditumbangkan ini sebenarnya udah bagus banget loh buat Onyx. Tapi drop lane. Shadow kill! One last hit! Kairi still survive, tapi dapat kita tidak akan meninggalkan saja. Dan Dairen kalau menyiapkan sangat baik menutup jalan dari satu untuk bisa mendapatkan poin kill atas Zunes. Karena Shadow tidak ada lagi. Tentunya hanya sampai di situ. Hampir saja Kairi termakan. Permainan dari tim RRQ mencoba untuk mendominasi one by one situation di arah bottom lane. Skylar versus Toy. Tapi Toy jangan lupakan, Skylar masih punya damage yang besar dengan zaman force-nya. Gak boleh terburu-buru. Dan tiga pemain is coming. Skylar versus everybody. Antara Purify gak akan mendapatkan. Dan itu yang malah termakan. Purify save the day untuk Skylar. Selamat lagi Skylar. Dan rotasi. Oke, selamat ya, rotasi terjadi dan Toy menjadi korban jiwa. Keganasan dari Onyx membalaskan atas rotasi yang mereka lakukan. Kayaknya kalau Ritz sama Zunes masih mau lebih. Kalau bukan poin kill terang Skylar tidak dibalikin. Lihat Skylar, dia udah bertahan. Dibalikin shadow kill, one last hit. Tempatkan satu, Shadow-nya gak berhasil karena ada unbreakable. Malah satu momentum yang dibalikkan mereka kehilangan Zunes. Itu dia, kalau targetnya bukan Skylar itu udah rugi. Tapi kalau dia nyumbang lebih rugi lagi, Win. Menunjukkan kelasnya Prince Skylar yang gak gampang tumbang. Ini Skylar rasa kameramen ini tuh ya. Wah udah pasti ya, dia benar-benar selamat di momen yang tepat. Ada Revitalize di sana sebagai penyelamatnya, Unbreakable juga. Shadow Kill-nya untungnya terbagi sebagai, tadi mungkin ada banyak minion tapi EOG hanya untuk mengusir di bagian top lane dan setup lagi buat Onyx. Mereka udah mendapatkan satu turtle ship dari Kairi, ini sinyal perang. Untuk tetap dengan dominasi yang belum bisa terelakkan, Onyx akan menuju ke 2000 gold. Dan ini bakal jadi setup yang lumayan panjang sebetulnya. Kondisi Retribution sama-sama ready dan akan satu kontes. Kiboy masih terlalu dalam, tapi langsung ada flicker dari Sans. Oh, no. Ini flicker dari Lutfi ternyata. Dan langsung bergeser ke belakang, Zunes yang tumbang. Lutfi versus Buddy saat langsung di pasar sticker dan membuat Prince tumbang. Tergeletak tak berdaya. Lepaskan dari tim Onyx. Mereka kembali tidak akan kehilangan turtle-nya. No perfect turtle untuk siapapun untuk kali ini. Dan Dairen harus mundur ke belakang. Ingat, Kairi is coming. Dairen kalau dia masuk lebih dalam lagi ini berbahaya. Ternyata Kairi tidak mau tinggal diam. Kairi mau lebih.
langsung dapat poin di atas daerah di sana nampaknya. Wah ini harus reset dulu sih. RRQ Be, mereka cuma 1 kill loh Be. Tapi tempo mereka nggak turun-turun sama sekali. Ya, seperti yang udah aku mention tadi kan, kalau misalkan dari bottom lane-nya aja menang, overextend team fight-nya udah menguntungkan buat Onyx, mereka nggak bakal menghentikan gerakan tersebut. Gak cuma 2000 gold, ternyata 4000 gold sekarang keuntungannya. Dan Keyboy mau buat di engage, apakah di shadow kill? Enggak kayaknya. Dan ini bener-bener banyak banget yang terjadi, tapi jujur Lim, bener yang kayak lu bilang, RRQ bener-bener kehilangan momentum dan temponya. Onyx yang sekarang pegang kendali team fight-nya udah mulai menuju ke 5000 gold lead. Turtle yang ketiga, aku rasa kalaupun emang dibiarkan untuk Onyx, ini bakal makin mendominasi. Tapi kalau RRQ ambil pun gak bakal menghentikan dominasi dari Onyx sekarang. Ido gak boleh termakan sih. Ido kalau termakan, bahkan kali ini Ido posisinya gak punya flicker dan gak ada jalan untuk pulang. Lihat dibuka visionnya, dimakan informasi yang sangat valid, tidak ada flicker yang dimiliki dari Ido. Itu membuat satu statement bold untuk tim Onyx, makan. Ya, bahkan kayak lihat zoningnya tadi, Sans hanya mengeluarkan Zither Strike-nya aja untuk connect ke arah Toy. Dan siapapun bisa dimakan sekarang. Kairi 302, Hunter Strike langsung ke Blade of Despair. Ini kalah hampir 1000 gold loh dari ke Jangdonya Be. Ya udah pasti ya, dan Lutfi yang kita ekspektasikan dari awal, ada Glue, ada Kalea, ini mungkin minimal banget nih ya, tumbangnya 5, lihat point death-nya, dia 0. Dan dia sekarang udah punya Black Ash Shield, dia akan menuju ke arah Dominance Ice. Dan semakin sulit lagi untuk ditumbangkan karena Idok sudah tumbang 3 kali. Dengan metode pick off yang sama kayaknya nggak bakal berfungsi 100% karena ingat, di sini RRQ tidak membawakan Kalea dan Beatrix, tapi mereka membawakan Kalea bersama dengan Moskow. Butuh scaling banget, butuh late game banget. Dan 5000 gold tidak akan berhenti untuk snowballing. Onyx menuju ke turtle yang ketiga. Langsung setup. Oke, turtle yang ketiga kali ini. Walaupun tidak ada perfect turtle untuk kedua belah tim, tapi kembali lagi turtle sangat penting untuk di match Royal Derby dari game yang pertama. Mereka tidak mau kehilangan kembali turtle-nya, langsung ada vision yang terbuka sangat jelas. Hidup gak bisa masuk lebih dalam lagi dan melepaskan, mengikhlaskan turtle yang ketiga. Untuk tim Onyx 5900 gold, makin melambung jauh lebih tinggi lagi. Dairon, everybody Dairon! Instant damage langsung tidak bisa dipeduk kembali dan bakal masuk dari tim Onyx. Mereka mulai masuk, langsung ada satu Tsunami Slam. Tapi nampaknya Keyboy, itu dia yang sudah kita bicarakan. Tsunami Slam-nya hanya akan bertukar dengan avatar Gadia, that's it. Rins yang dapetin purple-nya, tapi ya seenggaknya bukan dari Onyx ya yang dapetin buff. Sekarang Keyboy, dia tahu tugasnya Be, dia cuma maju ke depan buat ngebuang dari Tsunami Slam. Ya, screening, revitalize, abis itu EOG dan Sans di belakang tidak terdeteksi, Lim. Tidak terdeteksi. Sekali. Masalahnya kalau tidak terdeteksi, Obis! Sayang sekali dan malah tidak masalah Kai langsung mengeksekusi Risk karena jalan untuk pulang. Untungnya Sans itu kalau misalnya nggak miss, Idok bisa jadi poin kill tambahan juga loh. Untung sekali miss. Iya, tapi Sans sudah kembali ya. Udah gila lagi dia, gue lihat udah terbang ke depan, recall doang mundur lagi. Tapi pressure itu yang sangat-sangat tidak akan lepas sama sekali. Dan Onyx Skylar. Oke, Skylar mampukah dia bertahan? Skylar sensitif pribadi tapi balik lagi dengan kondisi di setup oleh Keyboy, ditutup, deny rotasi. Ingat, mungkin nggak terlalu banyak yang aware tentang deny rotasi. Kenapa sungai itu selalu harus kita pegang? Kenapa sungai itu harus terlalu terlihat rotasinya? Supaya menutup jalan seperti Skylar ini. Ya, betul sekali. Apalagi ditambah dengan adanya Mountain Shocker dari Kairi ya. Tuh bener-bener anti-geng banget, paket lengkap banget dari Onyx. Dan di bagian mid lane, Skylar sudah mulai grouping. Ini akan menjadi sinyal, apalagi 30 detik. Selanjutnya nih kita lihat 20 bahkan akan ada Lord. Dan udah Mountain Shocker, Onyx akan mencari target untuk bisa menguasai area sungai di bagian top lane. Oke, ke top lane, dia Zunes. Sekalipun masuk, dia hanya menyetor karena nyawa. Retribution telah dikeluarkan, informasi yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Lihat mundur ke arah belakang Dairon, harusnya nggak boleh masuk lebih dalam lagi karena Lord muncul. Karena Toy masih belum memiliki power yang cukup, Profesornya juga Lim. Itu dia, lagi-lagi ya. Sans masih sebagai zoning out terkuat nih dari Onyx. Free dari Lordnya, nggak bakal ada kontes juga. SOD ya hanya ngebuka vision doang, tapi 7000 gold gue rasa nggak akan pernah Toy terpikirkan untuk masuk ke daerah tadi. Iya, itu namanya penyakit Moskow gila ya kalau dia sampai loncat ke dalam sana. Toy butuh farming banget buat sekarang. Terlihat dari 7.800 gold lead, Onyx bener-bener tidak terhentikan. Dan Sans dengan KDA-nya 305, Lutfi 106, siapapun yang melakukan setup, seolah ini bener-bener oke. Line up-nya udah Lihat kuat Skylar, banget.
Dia mainin zaman force-nya. Dia mau memastikan kalau dia masih punya satu absorb damage dan bakal dilindungi. Dan Tyrant masih mau ke Skylar. Akhirnya Skylar termakan. Tapi tidak bisa tinggal diam. Permasukan dari tim Onyx terkena shutdown. All in. Komit terhadap ke arah seorang Skylar. Oke. Skylar tadi bisa selamat. Dia mainkan absorb damage-nya. Tapi sayang sekali dengan over commit terhadap Skylar. Ini menandakan mereka tidak bisa mempertahankan base mereka dengan full power. Oke, tapi terlalu jauh sih tadi gue bilang juga Skylarnya. Sementara, terus Lem. Oke, Tsunami Slam, Purify berhasil membuat Sun selamat. Only defense ini kali ini satu-satunya yang bisa dipecahkan. Udah dead shift sampai di situ. Regenerasi menuju ke arah Perminion masih bergerak di 3 lane yang berbeda, Lip. Ya. Tapi lihat zona yang dikuasai oleh Onyx ini susah banget loh untuk diambil alih sama RRQ. Ngebuka jungle mereka sendiri. Kayaknya perlu 4-5 orang sekarang, Be. Ya karena backupnya cepet gak sih, ada EOG dari Keyboy. Keyboy tinggal bermain di area bush dan area river aja. Dia bisa datang dengan EOG. Sisanya itu bener-bener nempel, lengket banget berempat Lim. Dan untuk memisahkannya butuh Lord seperti tadi karena emang Skylar lagi gak punya penjagaan. Oke. Sekarang untuk mengejar ketertinggalan gold butuh effort dari RRQ. Lihat Zunesh. Farming sedikit diganggu, bener-bener di-freeze minionnya. Tapi itu lihat, Be. Enchanted Wow. Talisman dan Warrior Boots. Dari Skylar ini dia Harit dengan tipe yang sedikit berbeda ya. Dia punya defensif dari physical defense yang lebih kuat, bukan pakai Starlium tapi pakai Enchanted Talisman. Ya. Cooldown yang paling tepatnya 30% yang dibutuhkan ya oleh semua pemain Harit. Sehingga dengan mendapatkan 30% cooldown reaction itu cukup banget. Dan pertama karena lawannya adalah Moskov, jadi dia butuh banget sepatu untuk mempertahankan dirinya. Dan sekarang 50 detik menuju ke area dari Lord selanjutnya. Sudah pasti Onyx akan melakukan setup di area bush bawah. Tinggal menunggu siapa yang melakukan kesalahan buat sekarang dari RRQ. Siapa yang akan masuk ke dalam area bush yang seharusnya tidak mereka masuki perlahan-lahan di sini. Iya. Akan pelan sebenarnya temponya sampai ke Lord yang muncul. Karena Onyx juga hanya bisa ngasih pressure mereka dari kehadiran aja nih. Tapi Mountain Shocker, ini dia mode hunting seperti dari Onyx. Ya, mereka nggak mau ngelepasin ke arah part apapun untuk sosok seorang Sunes. Dia ingin mendapatkan semua buff-nya di tangan dari Skylar ataupun dari Kairi. Udah that's it. Mau nantinya akan ada ultimate lagi untuk Kairi ketika di arah Lord, itu udah urusan belakang. Setidaknya memastikan Sunes tidak bisa dive in dive out dengan lancar. Itu tujuan utama mereka kali. Ya, bisa. Tapi lihat dari RRQ nih, ini juga menjadi satu hal yang lumayan positif loh. Mereka kalah 7.000 gold, tapi mereka bisa menghindari teamfight sedemikian rupa. Hingga goldnya ini stuck. Seenggaknya dia coba untuk tetap farming di bagian atas dan Lordnya bahkan masih mau coba dikontes. Ya, walaupun cuma nanti adanya Moskov, tapi di pasangan Tyrant tidak bisa menahan damage yang terlalu besar. Burst damage dari Skylar dan juga kawan-kawan membuat para pasukan dari tim RRQ hampir aja Spell of Destruction mendapatkan satu Lord. Tapi itu dia, Dewi Fortuna masih berada di retribution dari seorang Kairi. Membuat RRQ kali ini hampir aja mendapatkan nafas tambahan, tapi tidak bisa. Sayang sekali, Lin. Oke. Reset kembali. Sekarang kita bahas soal high ground defense, B. 2 high ground defense dari RRQ. Nah ini dia, 2 high groundnya kayaknya bakal di-dive abis-abisan sama Lutfi. Lihat dia ada di Flicker, dia ada Winter dan Toy. Oh, Flicker. Ini berbahaya. Menampakkan di depan sana dari Skylar melihat ada Sumes. Apakah bakal coba di-commit untuk ke arah belakang jalan kaki. Sumes gak boleh masuk lebih dalam lagi. Bahkan Skylar berani banget menantang keributan di depan sana sehingga Lord bahkan belum sampai ke arah base turret. Wah, Trillion Push ini bisa berjalan dengan cukup baik loh. Tapi ya, untung dari RRQ sekarang nggak ada korban dan full power dari RRQ. Let's see, mampukah mereka untuk bertahan? Oke, mampukah mereka bertahan? Karena Lutfi versus everybody akan memaksa menuju ke arah di arah belakang. Dan di arah bottom lane, Toy mencoba untuk melakukan clear minion. Tidak satu turret mereka coba selamatkan. Tapi sayang sekali Super Minion masih bergerak di arah top lane. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Vision yang cukup jauh. Sunes bahkan mau coba untuk clear minion, nggak mampu. Nggak dikasih sama Kairi untuk mendekat ke arah minion. Di-freeze begitu saja jalannya Idok. Mangsa ke dalam. Dapatkan satu bomba kill atas Lutfi. Setidaknya satu bomba kill yang sangat mahal. Distraction backline sudah diganggu. Dan tidak ada lagi. Dan masih dicoba. Warrior Manipulation Purify. Setelah distraction masuk belakang Toy. Masih melakukan satu bomba kill. Jatuh terjadi dapatkan. Kairi one by one situation. Dengan level yang lebih unggul. Yang tadinya sekarang disamakan, tapi goldnya tetap nggak bisa sama, Lin. Wow, itu Level yang unggul, gold yang jauh banget. Dan walaupun levelnya sama, tapi goldnya udah nggak bisa. itu yang gue maksud tuh, RRQ. Mereka under 10.000 gold masih bisa nahan, masih bisa defense, B.
Ya, tapi semuanya berdampak karena Lutfi emang terlalu dive di sini. Di dalam area base turret. Dan dalam keadaan 4 melawan 5, aku lebih kagetnya. Yang dimana mereka benar-benar bisa menemukan satu celah untuk men-shutdown Suns. Dan Toy mendapatkan poin tersebut. Snowball mulai didapatkan, tapi ingat Lim, 9.000 gold ini bakal susah banget sebenarnya untuk di comeback. Oke. Selama pressure-nya masih sama, selama mungkin metode dari Onyx-nya untuk memberikan map pressure-nya masih sama, aku rasa RRQ bener-bener cuma nungguin Lutfi yang kayak tadi melakukan kesalahan dan baru mereka tim fight-nya 5 lawan 4. Iya. Mungkin akan turun lagi temponya. Mereka nggak akan buru-buru lagi ya dari keduanya. Walaupun 9.000 gold bisa diakui RRQ, mereka tetap benar-benar bisa menjaga posisinya dengan baik, memancing adanya misplay. Dan jangan salah loh, kalau Lord kali ini nih yang diambil nanti mungkin di kontes sama RRQ dan RRQ yang dapat, ini momen bisa kebalik ya. Setuju. Ingat ini Moskov late game. Kita tahu sendiri juga ada Yves. High ground defense-nya sangat kuat sekali. Dan emang bagaimana caranya Onyx untuk tetap mendapatkan lot ini, itu yang bakal kita lihat perlahan-lahan karena lihat Idok yang bener-bener udah mulai screening di bagian area sungai. Dan berbeda sama Kiboy yang kayaknya bermain dari belakang. Wah, Oke, bermain dari belakang langsung menangkap karena Toy. Terperangkap tempat sana, untungnya masih punya flick untuk mundur ke belakang. Hati-hati Kiboy bermain dengan flanking, itu muternya memang jauh banget. Tapi nampaknya Kiboy, dia mencoba mendapatkan satu mobil ke dalam. Unbreakable, Bapak Sunes terperangkap di depan sana. Apa terus lihat, terus ingat, masih ada Kiboy versus everybody, tapi KRI tidak akan meninggalkan Kiboy di depan sana sendiri. Lutfi is coming, satu mobil mendapatkan gak ada di depan sana, tapi Toy gak ada flicker kembali. Sama Sport dan Tyler menutup jalan dari Toy. Walasin KRI, nampaknya hampir saja ditumbang, tapi dengan immortality, pressure yang dimiliki, membuat dirinya masih bisa selamat. 3 tumbang. Di depan mata aja ada Iris, di depan mata aja ada Inok. Apakah mereka mempertahankan base turret mereka? Ini bencana. Real serving, clear minion Suns, hilangkan display sama pos-pos ke PSK belum terjadi. Tempakan, ini bencana. oh clear. Memastikan dari tim Onyx mereka di clear itu saja, tidak terlalu terburu-buru dan membuat Onyx kali ini harus ada yang kedua, tapi nggak akan bisa mampu karena Toy is coming. Tidak semudah itu untuk menumbangkan RRQ. Zunes kembali ke lane of down dan kali ini Onyx diusir mundur. Oke, diusir mundur. Masih bisa dipertahankan ternyata ya. Ini bener-bener intens banget dan targetnya adalah minion. Jadi wajar kalau masih bisa dipertahankan. SOD hanya memberikan informasi. Dan Lord kayaknya bakal tetap didapatkan sama Onyx. Ya, Sang Raja masih bertahan. Tapi nampaknya Toy di depan sana masuk lebih dalam lagi. Kiboy udah memprediksi dan itu dia Toy. Karena Sunes. What the retribution from Sunes. Berhasil menyelamatkan Lord, tapi nampaknya mereka harus hilang di depan sana. Sunes, what a retribution. Berhasil membuat RRQ Sang Raja dan Segala Raja memiliki nafas. Wah, ini aura comebacknya mulai kecium nih, Be. Mulai tercium aroma-aroma comeback. Karena Lord udah diambil oleh RRQ. Sempat tadi kita bahas juga kalau Lord ini untuk RRQ lumayan berbahaya. Tapi 8.000-nya tetap nggak bisa bohong. Iya. Tapi ingat juga di situ ada Stans yang bakal nge-cut. Kayaknya nggak bakal menemukan siapapun juga. Agak sedikit nggak bijak kalau misalkan emang mau melanjutkan team fight. Dan tadi yang sangat disayangkan menurutku adalah bagaimana Zunes yang mendapatkan Lord tapi tidak siap dengan pertukaran item. Mungkin kalau dia bisa menukarkan item Quad Shadow-nya ready kembali, dia bisa escape sebenarnya tadi. Oke, track mengusir mundur dari Sir Siren. Berhasil mendapatkan satu turret minus dari apa yang dimiliki Lord dari RRQ. Memang tidak bisa dipungkiri karena terlalu banyak gold, terlalu banyak banget objektif netral. Tapi satu hal, nafas tambahan itu setidaknya membuat RRQ masih bisa bertahan di menit ke-19. Iya. Wah, bakal sampai di late game nih beda nantinya karena Onyx keunggulan gold mereka lama-lama ya itu tetap akan sama full itemnya. Max goldnya memang akan diunggulin tetap sama Onyx. Cuma ya nggak ada apapun yang different. Oh, Skylar udah ganti item, Be. Dia tahu di paling dekat kurang damage. Betul. Dia akhirnya memanfaatkan Starlium, begitu juga dengan Kiboy yang sekarang udah Blade Armor untuk menjawab bagaimana DPS dari Toy. Tinggal menunggu Lutfi nih. Karena Lutfi udah punya. Lihat ada yang terjebak. Gargoyle Shadow, jangan lupakan. Sudah Gargoyle Shadow langsung aja di belakang sana. Mencoba untuk menangkap ke arah KRI. Last Spear of Destruction miss. Terbakar target mereka ke arah Siren. Permasukan dari Simoni. Mereka memasakkan backline. Dan Skylar free hit terbang menuju ke arah Toy. Tidak memiliki flicker lagi. Dan pasukan dari Simoni memporak-porandakan backline. Dan Dairon untungnya masih terlalu kuat. Bayangkan kalau Dairon gak kuat dan 2 orang hilang lagi. Mereka akan tabrak abis Lost Doll. 3 flicker, Be, yang keluar, Be, dari RRQ. Ini sinyal untuk ngelepas lagi kayaknya di Lord selanjutnya.
Oh, jangan cuma di Lord, kayaknya mereka masih mau press di bagian bottom lane. Minion juga berjalan dengan leluasa dan Kairi dia habis beli Queen's Wings. Mau team fight lagi seperti dari Onyx. Oke, karena mereka masih memiliki minion di arah bottom lane dan mid lane-nya bergerak dengan cukup lama. Para pasukan dari tim Onyx kali ini bakal coba dihantam langsung habis lane dari Breeze yang sangat Toy. Gak boleh tumbang itu, bakal menjadi santapan manis membuat para pasukan dari tim Onyx. Fear of Distraction miss, minion memang hilang, tapi bayangkan tidak adanya Dyrus sebagai padan. Toy dengan Riz, Prehitter belakang, Toy versus everybody, mampukah Toy bertahan dan hilang begitu saja sekejap. Lutfi mengejar base belum terjadi dan ini bencana. Gila Sas, berhasil membuat Riz tenggelam di base-nya. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil memenangkan Royal Derby yang pertama.